Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dukungan Akademik. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing ya terkait dengan penggunaan ChatGPT ya, khususnya untuk saya pribadi ya, dan bagaimana ChatGPT ini merubah ritme kerja saya. Nah, jadi sebagai preset khususnya ya, saya di sini tentu sangat terbantu sekali dengan adanya tools ChatGPT ini. Nah, apa saja yang biasa saya lakukan dengan ChatGPT ini mungkin bisa menjadi informasi dan juga nambah apa namanya ya, bisa bermanfaat lah bagi rekan-rekan sekalian ya yang mungkin profesinya hampir sama ya, khususnya untuk keperluan-keperluan yang memang berkaitan dengan kebutuhan kita dalam publikasi misalkan ataupun buat suatu materi dan lain sebagainya. Oke, di sini sudah cukup banyak ya. Di sini histori dari ChatGPT yang saya miliki ya. Mungkin kita coba dari sini saja ya. Jadi apa saja yang saya lakukan dengan ChatGPT ini? Jadi yang pertama, ya gini. Ah, kemudian apa namanya? Saya ingin mengetahui progres dari submission ya. Jadi saya ingin dibantu untuk dibuatkan surat apa namanya? Untuk pengajuan pertanyaan itu ya. Jadi seperti ini. Following is the template for sending an email to Prof. Siapa? I want to know the progress of our submission, whether it can be entered into review process or will be reject. Ya. So please create an email. Ini petunjuknya ya. Jadi diminta untuk menyusun email berdasarkan informasi ini. Kemudian ini judulnya eh, apa namanya, nama kita ya sebagai penutup email. Jadi di sini ChatGPT langsung bisa membuat apa namanya eh, email ya, nanti apa namanya, pesan email yang bisa nanti kita kirimkan. Jadi dengan subjek sudah ada ini ya, kemudian langsung isinya nih bisa kita langsung kopas sebetulnya ya. Ayo disusun email everything buat progress ini, kemudian deadline has passed. Nah ini. Jadi bisa langsung kita susun dengan cepat ya dengan ini. Jadi kita tidak perlu mikir-mikir nih aku harus gimana kata-katanya ya. Nah, udah tinggal kita mintakan saja ini langsung jadi seperti ini. Itu yang pertama. Oke, kemudian yang lain ya. Oh ya, kalau yang selanjutnya ini kebetulan saya juga kan buat video-video untuk YouTube ya. Jadi ini sangat terbantu sekali saya dengan ini ya. Contohnya membuat deskripsi video ya, misalkan dari judul apa nih. Saya punya judul ini misalkan nih, saya coba cara mendownload metadata artikel berdasarkan list daftar pustaka mentah. Nah, langsung nih dibuatkan oleh ChatGPT ini kita kita masukkan nanti ke konten kita ya, bagian deskripsi video. Nah, langsung seperti ini. Jadi ya untuk mengisi apa namanya bagian deskripsi ini sangat sangat cepat sekali ya kita membuatnya. Kemudian buat tag video juga langsung ya tag video, tinggal kita tambahkan kurangkan kalau yang tidak cocok ya, bisa kita edit juga nanti seperti itu. Nah kalau ini untuk konten kreator saya kira ini sangat sangat bagus sekali ya, seperti itu. Nah kemudian yang lainnya langsung saja kita biar cepat ya, tidak bertele-tele ya, kita di sini kita sampaikan apa saja yang biasa kita lakukan. Nah, ini kalau misalkan saya membuat paper ya di sini, kemudian saya untuk ingin membuat metode, section metode dan subsectionnya. Nah, kemudian informasinya apa saja, kita bisa masukkannya misalkan treatmentnya apa saja, faktornya apa, tipenya apa, levelnya berapa. Ini khusus penelitian eksperimental ya khususnya. Kemudian ininya dimasukkan, pokoknya parameter yang kita ketahui dimasukkan. Nah, kemudian kita mintakan please create a subsection experimental procedure based on this information. Nah, akan langsung disusun oleh ChatGPT seperti ini. Jadi subsection ini ya, ini nanti selanjutnya kita tinggal edit aja. Kemudian jika perlu citasi ya kita tambahkan citasi, dan bagusnya sih kalau citasi tetap kita harus yang mencari ya sumbernya. Kemudian nanti kita masukkan ke tulisan kita seperti itu. Nah, ini nanti tinggal disusun saja menjadi sebuah paragraf ya. Kalau di sini biasanya dibentuk poin-poin. Cuma sebetulnya bisa kita mintakan juga supaya disusun menjadi paragraf. Sebetulnya bisa seperti itu. Oke, preparation, kemudian instrumental design, roasting. Kebetulan ini papernya tentang
roasting kopi ya, seperti itu, seperti ini, sampai ke statistical analysis ya. Ini oke. Kemudian selanjutnya kemudian saya mau buat metode subsection measurement of cracking. Nah, ini subsection berikutnya tadi kan experimental procedure ya, kemudian yang ini measurement of cracking time, kemudian masukkan juga informasi yang kita ketahui ya, dan apa namanya parameter-parameter yang memang dilakukan saat riset, saat eksperimen ya. Misalkan ini menggunakan ini akurasinya seperti ini alatnya. Dan please create paragraph based on this information. Nah, langsung dia akan buat subsection untuk metode pengukuran cracking time, misalkan total time dan bin temperatur seperti itu. Oke, seperti ini kurang lebih. Nanti kita tinggal susun, modif-modif. Jadi dari segi bahasa sih sudah bagus ya, tinggal kita modif saja supaya apa namanya lebih apa ya, mungkin sesuai dengan keinginan kita seperti itu. Nah, kemudian dan biasanya kalau ini misalkan belum pasif bahasanya ya perlu kita pasifkan. Kalau ini sih bisa dilihat nih. Nah, ini sudah pasif, ini sudah betul sebagai apa namanya untuk keperluan publikasi paper itu ini sudah menggunakan kalimat pasif ya, sudah bagus. Nah, tinggal disusun saja. Kalau ini kan poin-poinnya seperti ini. Kemudian, wah ini lanjut lagi nih. Oh, misalkan total energi subsectionnya ini ya, kita minta buatkan ini, kemudian ini dibuat oleh ini, bla bla bla. Terus create 3 paragraf ya. Nah, ini juga pokoknya kita masukkan apa saja toolsnya, alat-alatnya, dan juga akurasinya, misalkan untuk pengukuran itu. Jadi nanti dia akan langsung memasukkan ke eh, apa namanya, ke paragraf yang dia buat seperti ini. Oke, seperti ini sangat detail juga. Nanti jadi kalau terlalu detail juga kita bisa kurangi, revisi kembali ya, seperti itu. Kemudian ini untuk penentuan kadar air ya. Ya, paling enggak kan kalau seperti ini kan sebetulnya kita seperti menyusun sendiri ya. Jadi bukan kopas dari sumber lain, karena kalau kita memasukkan apa namanya informasi-informasi terkait dengan apa yang kita ingin tulis, ya dia akan langsung memasukkan informasi tersebut ya di sini ya. Jadi eh, bukan hasil kopas ini itu, jadi ChatGPT ini benar-benar mengenerate dia apa paragraf tersendiri. Nah, seperti itu. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga posting uniformity ya. Ya, itulah. Untuk bab metode saya kira ini bagus ya. Kemudian baru oh ini karena terlalu panjang ya, kita minta summarize juga bisa seperti ini tuh ya. Kemudian ini mikrostruktur menggunakan mikroskop ini misalkan ya, langsung juga dia akan buat seperti ini, sangat bagus sekali ya. Nanti bisa dicoba aja oleh kawan-kawan semuanya. Oke, mungkin itu saja karena cukup banyak nih. eh apa namanya? Kita coba ke yang lain ya, tes lagi yang lain. Nah, ini berikutnya adalah oh ya. Nah, ini juga kalau ini kita misalkan dapat permintaan untuk mereview jurnal internasional ataupun proceeding internasional ya. Jadi ya sebetulnya gampang ya. Kita terima permintaannya kalau cocok dengan bidang kita. Kemudian kita susun aja reviewnya dalam bahasa Indonesia kalau memang masih kurang apa namanya confident dengan bahasa Inggris. Jadi saya kira sebetulnya bisa langsung ya. Cuma ya lebih lebih familiar dan lebih mudah untuk kita menggunakan bahasa Indonesia, jadi kita gunakan Indonesia aja seperti ini. Dan juga apa namanya, saya minta ini di sini ya, tolong kebakan supaya bahasanya lebih natural dan menggunakan bahasa Inggris British ya. Seperti ini. Oke, komentar saya misalkan kepada itu ya, kepada paper yang saya review nih. Kemudian apa saja yang dikoreksinya, kemudian seperti ini poin-poinnya, resultnya misalkan apa yang dikoreksi ya. Nah, langsung nih apa namanya dia akan memberikan hasil sesuai dengan permintaan kita ya, hasil review. Oke, seperti ini komentar umumnya, kemudian abstrak apa yang kurangnya. Oke,
kemudian introduction-nya tadi ya, kemudian materials and methods, result and discussion-nya jadi sudah dibuatkan ya, tinggal nanti bahkan sudah ditambahkan di sini. I hope this suggestion help improving your article review. Oh enggak, ini untuk kita ya. Oke, seperti ini. Kemudian add additional statement that this article need major revision. Nah, langsung dia akan berikan. Additionally, it is worth noting that this article require major revision to address this identified issue ya. Jadi sini saya kira ini bagus ya untuk dimasukkan ke misalkan hasil review kita ya, supaya nanti si autornya bisa apa namanya aware dengan review yang kita berikan seperti itu. Oke, kemudian yang lain ya sangat banyak sekali sebetulnya yang telah saya lakukan ya. Kalau yang ini juga saya ingin membuat paper ini ya. Nah, saya sudah punya abstrak nih, tapi abstraknya masih bahasa Inggrisnya kurang ya. Need to be improved ya, please revise. Oke. Nah, ini memang bahasa Inggrisnya belum belum begitu natural ya. Jadi saya minta untuk direvisi, langsung dia berikan revisi abstrak ya. Seperti ini. Kemudian kemudian introduction juga saya punya nih apa namanya. Khususnya ini sebetulnya paper bareng-bareng, cuma teman saya yang mengerjakan, jadi saya bagian review editing. Nah, dengan ini sebetulnya bisa lebih mudah review editing ya. Misalkan kita yakin ini wah ini masih kurang nih kualitasnya nih, ya kita minta ChatGPT untuk apa namanya meningkatkan ya, mengimprove tulisan kita. Oke, seperti ini. Nah, langsung ini menjadi, saya kira ini hasilnya lebih bagus ya. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa mintakan tambahan informasi, bisa kita minta ya kalau mau ditambah seperti itu. Kemudian revise the subsection material method ya. Oke, seperti ini. Revise juga ini. Langsung diberikan revisinya. Nah, ini bagus sekali. Jadi khususnya untuk teman-teman. Jadi kalau mau lebih melatih kita ya memang kita harus membuat sendiri dulu ya papernya seperti itu. Kemudian apa namanya nanti hasilnya baru kita mintakan ChatGPT untuk mengimprovisasi dari tulisan kita. Itu lebih lebih aman dari plagiasi ya. Jadi itu benar-benar murni karya kita, hanya dibantu dari segi struktur penulisan dan grammar biasanya seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian yang lainnya, oke, ini apa ini? Oke. Ini juga saya mintakan direvisi ya supaya lebih efektif, kreatif dan optimis. Nah, seperti itu. Ini paragraf yang kita miliki, kemudian nanti ChatGPT akan merestrukturisasi ya. Tapi dengan konteks konten sesuai dengan yang kita tulis di sini. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan di sini juga saya dibantu untuk menjawab pertanyaan reviewer ya. Jadi misalkan kita punya paper yang sudah di-review, kemudian ada reviewer comment seperti ini contohnya nih. Nah, misalkan basis minor correction. Nah, tinggal kita mintakan please create a response to this comment that instead of doing more citation, we are more inclined to write this paragraph more effective because the number of pages is too large. Nah, misalkan seperti ini langsung respon to reviewer yang saya kira ini sangat bagus sekali, bisa dimasukkan ya ke respon reviewer ya seperti itu. Kemudian kita punya reviewer comment lagi ya, according to the instruction paper should not be ini. Nah, kita mintakan please respond this comment ya. Ini apa yang kita mau mintakan di sini, misalkan apa ya? Nih, untuk meminimalisasi banyak artikel, oke, seperti ini langsung nanti akan dibuatkan. Thank you for clarifying the journal's budget limit and endorsement test. We appreciate your understanding that when budget account is determined based after the manuscript goes through copy edit. Nah, seperti itu langsung aja nanti ada tambahannya seperti itu. Oke. Selanjutnya ini saya kira banyak ya. Terakhir mungkin lebih ke apa namanya? Oh ini misalkan nih. Contoh lagi ya. Misalkan saya akan sedang menyusun paper dengan judul ini, contoh ya, buat pendahuluan. Kalau ini kita mintakan pendahuluan yang umum saja ya. Jadi langsung dia memberikan
paragraf 3, paragraf 4. Nah, nanti memang yang harus kita lakukan adalah me apa namanya mengimprove ya. Kalau kita mau menggunakan ini kita harus mengimprove-nya dan menambahkan citasi yang valid. Jadi bagusnya sih kalau citasi yang valid ya tetap kita harus cari sendiri, kita masukkan nanti kita parafrase. Kemudian kalau yang ini sih apa namanya? Nah, kalau yang apa namanya? Hal-hal semacam ini sebetulnya nanti bisa kita cari juga ya. Misalkan paragraf ini apa nih? Bisa kita cari di mana ini nanti. Sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bisa menggunakan Google Scholar ya. Jadi setiap paragrafnya dimasukkan ke Google Scholar nanti akan terhubung dengan link dari artikel yang sesuai seperti itu. Seperti ini ya. Kemudian misalkan saya sudah punya nih paragraf yang sudah saya tambahkan citasi dan lain sebagainya ya. Seperti ini tuh. Sudah ada apa namanya citasinya ya. Sudah saya edit misalkan seperti itu. Nah, kemudian tolong buatkan outline metodologi. Ya, sudah jadi pendahuluan, mintakan metodologi ya. Apa saja yang perlu dibuat. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal mengisi sesuai dengan ini. Cuma ini kan masih apa namanya? Tidak sesuai dengan keinginan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dihapus ya. Cuma bisa menjadi ide lah untuk kita ya apa yang bisa kita tulis di metodologi seperti itu. Oke. Nah, eh, misalkan kita memiliki subbab metodologinya adalah ini. Nah, subbab ini langsung kita mintakan supaya disusun ya. Seperti ini bisa langsung. Kemudian ada lagi subbab apa nih? Misalkan desain ini, tolong kerjakan poin-poin. Misalkan tolong tentukan UAS-nya, tentukan kapasitas, tentukan formulanya. Langsung akan disusun paragrafnya oleh ChatGPT seperti ini. Oke. Kemudian juga konten metodologinya kita sudah punya informasinya misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita mintakan tolong buat konten isi subbab konsep dan skema alur proses produksi. Tuh, langsung dibuat seperti ini. Nah, ini yang menarik adalah kita bisa minta editor ya, pesan untuk editor. Oh, ini kalau ini lanjutan yang dari revisi ya. Jadi misalkan kita apa namanya? Oh, buat apa namanya balasan untuk editor ya bahwa revisi sudah dilakukan ya semuanya isu telah selesai direvisi ya. Maka kita bisa minta ChatGPT seperti ini ya, langsung dibuatkan. Nah, kan formatnya seperti ini. Oke. Nah, kalau ini karena catnya masuk di cat yang lini produksi ini berarti jadinya nyambungnya dengan ini ya. Seperti ini. Jadi setiap mau pembicaraan baru maka harus kita new chat ya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini juga, hmm, oke, yang ini, oh ini kita sudah punya tulisan sebetulnya nih, ya, ya tulisan isi ya, isi dari suatu artikel kita ini, ya, jadi kita mintakan summarize the important point and make conclusion. Jadi kita mintakan dia supaya merangkum dan buat conclusion dari ini hasil yang kita punya. Jadi summary-nya ini kan langsung ya. Dan juga ini bisa digunakan kita apabila kita mau mereview suatu artikel ya. Kita kopikan saja hasil dan pembahasannya, kita mintakan summary-nya seperti itu, nanti akan diberikan seperti ini. Apa saja poin-poin pentingnya yang ada dibahas di dalam isi itu ya, isi dari paper itu. Baru nanti ada conclusion-nya. Kemudian misalkan kita punya conclusion, oke. I want to make a cover letter. Nah, ini yang paling menarik nih setelah kita punya hasil tadi, pembahasan, kita mau submit nih ke jurnal. Nah, paling mudah adalah dengan di sini dan I want to make a cover letter prior to submit. Oke. Dan kemana tujuannya, editornya siapa, langsung nanti akan dibuatkan nih. Ini subjeknya apa,
judulnya apa tadi, karena kita sudah menyebutkan judul langsung akan dia buat di sini. Kemudian apa namanya, ini cover letternya sangat bagus saya kira, jadi optimistik dan bisa menarik editor untuk apa namanya, mereview artikel kita ya. Ini findingnya apa ya, hasilnya seperti apa, dan juga kita percaya bahwa paper kita ya akan menjadikan ketertarikan yang besar ya pada pembaca. Misalkan ini ya, ini seperti ini, oh, bagus sebetulnya ya. Langsung setelah ini kita masukkan ke cover letter kita dan kita bisa submit artikel yang kita miliki. Oke. Berupa contoh di sini yang sudah hasil dari bantuan apa namanya, pengeditan oleh ChatGPT ini sudah berhasil tembus nih, sudah direvisi. Ini jurnal Elsevier ya. Kemudian yang lainnya juga ini ya, yang tadi kita revisi dengan ChatGPT ya, sudah proofread jadi sudah siap mau publish. Oke, mungkin itu saja pengalaman ya yang cukup banyak ya yang saya lakukan menggunakan ChatGPT ini. Jadi bisa meningkatkan produktivitas, kecepatan kerja kita ya, efisiensi kerja kita dan juga kualitas hasilnya seperti itu. Dan nah, ini yang baru-baru juga, misalkan kita membuat webinar ya dengan tema apa, nah, kita bisa mintakan buat kerangka acuan kerja ya ataupun term of reference. Jadi langsung akan dibuatkan apa saja nanti seperti ini. Kita membuatkan pendahuluannya, misalkan judulnya apa nih, langsung dia akan buat pendahuluan seperti itu dari kerangka acuan kerja kita. Nah, misalnya seperti ini ya, langsung. Oke, terima kasih. Oke, mungkin tidak banyak hal yang bisa saya sampaikan ya, singkat saja tadi. Mungkin mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan ya. Jadi amal jareh bagi saya. Yang jelas kalau di sini kita menggunakan ini bukan untuk apa namanya, copy paste secara mutlak ya. Jadi tetap kita menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya revisi. Jadi kita sudah punya tulisan yang direvisi, yang diimprove kualitasnya. Adapun untuk misalkan keperluan informasi ya kita mintakan, kemudian tetap kita harus mengimprovisasi dengan bahasa kita juga seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.